Sushi girl itu yang mau ngomong, itu kan nggak cuma sekali. Benar. Gue butuh 3-4 kali sampai akhirnya si Sushi ini jadi deket. Karena kan gue investigasinya partisipatif. Ya sama kayak gue harus ke party bunker itu. Gimana gue harus dapat source orang yang harus bisa, karena itu kan ada aturannya kan. Lu masuk ke partinya, Mas? Lo iya. Di mana waktu itu, Mas? Di Jakarta Utara lah, pokoknya gue bilang gitu. Oh, bilangan Jakarta Utara. Pokoknya Jakarta Utara. Ke Priok, Mas? Enggak lah, ntar kita narik ikan. Laki bini sah, ketemu di satu momen, ketemulah 20 pasang, berarti ada 40 orang, tukeran. Itu orgi ya. Orgi lain itu ada 50, banyak lah Pak. Jadi ada pasangannya puluhan, banyak gitu. Jadi itu bisa berlangsung sampai 2 hari 3 malam. Oke. Bunker party. Bunker party. Dan itu harus bugil. Ntar buku gue jadi buku gator lagi. Kalau gue kasih alamat. Sushi girl ada di jalan ini, di klub ini. Lah buku gue jadi peta. Gue dosanya double. Nah, ibarat piramida, Mas. Ya. Ibarat piramida. Itu kan pasti mengerucut. Pasti ya ada itunya, gembongnya lah, Kak. Quote and quote itu gembongnya, Mas. Gitu. Ya gembongnya ya. Kalau dari yang gue tahu ya sebenarnya bukan kok orang terkenal orang apa. Tapi orang terkenal di komunitasnya iya. Bahwa dia pengusaha. Hai Sobat Forum. Satu pekan belakangan ini kita digemparkan dengan kasus yang menjerat salah satu rapper dan produser musik kancah internasional, yaitu Sean Diddy Combs atau yang lebih dikenal dengan nama panggung P. Diddy. Nah, 16 September lalu FBI menggerebek rumah P. Diddy dan P. Diddy dikenakan kasus berlapis seperti kekerasan seksual, kriminal, prostitusi, hingga dugaan kasus pembunuhan. Nah, kita mau tahu nih, kasus yang ada di Amerika sana yang dijerat kepada P. Diddy itu ada nggak sih sebenarnya di Indonesia? Dan kita mau ngebahas itu di podcast Bisik-Bisik Meja Bundar bersama rekan gue, Bro Rafael. Dan narasumber spesial kita yang tahu seluk-beluk dunia hiburan malam yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, kita langsung sapa aja, itu adalah Mas Muammar MK. Selamat datang, Mas. Terima kasih, Mas. Sudah mau hadir di tempat kita. Biasa. Bro Yof. Yo. 21 tahun lalu ya, tepatnya tahun 2003, itu masyarakat Indonesia itu digemparkan oleh beliau ini dengan kemunculan sebuah buku ya yang berjudul Jakarta Undercover. Itu luar biasa. Jadi itu pada saat itu menggemparkan bener, karena beliau ini latar belakangnya jurnalistik, mungkin cara mengemas dan sebagainya itu benar-benar memang waktu itu wah luar biasa gitu. Nah, dan itu kemudian dibuat jadi 4 seri ya, Mas ya? Sampai terakhir tahun 2017 ya. 2017. 4 seri. Iya, 4 seri. Dan itu kemudian diadopsi juga menjadi film ya. Film. 2 kali lagi, Mas ya, 2006 dan 2017 kalau nggak salah. 2006, yes benar. Siap, Mas. Aktivitasnya apa sekarang? Ya biasa nulis jadi narsum di beberapa acara TV dengan tema-tema khusus. Kalau nggak prostitusi online, judi online, kalau nggak narkoba, dan pasti kaitannya sama lifestyle error kan. Iya. Jadi terus sama inilah dia bikin film, 3 aja sebenarnya. Terakhir party lah masih kadang-kadang kalau undangan ada. Jadi identitas itu nggak pernah lepas ya? Karena sebenarnya itu lebih kayak menjaga relasi. Untuk mendapatkan sumber terpercaya itu kan nggak gampang ya. Jakarta Undercover itu nggak bisa terbit tanpa orang-orang terpercaya gitu, walaupun undercover gitu. Jadi dan itu harus dijaga gitu. Sampai hari ini kan sebenarnya pelaku-pelaku itu kan terutama pelaku-pelaku yang dari ini ya, yang punya usaha gitu kan orangnya masih gitu juga gitu. Yang punya tempat, yang punya menu sushi girl itu masih itu juga gitu. Tempat yang punya misalnya menyuguhkan party trisam, foursam sampai orgi kecil-kecilan masih itu juga. belum udah kesono. Muka-muka lama masih main terus itu, Mas ya? Masih karena kan kebanyakan kan bisnis kalau gini dianggap sebagai karena memang bisnis itu kan
kebagi lah pasti yang skala besarnya itu kan siapa gitu kan, skala menengahnya siapa. Kalau bawahnya yang banyak, tapi kan itu kemudian kan dia ya namanya juga kelas bawah kan rentan tutup atau karena secara organisasi kan dia nggak solid kan gitu. Menengah yang pasti ini kan biasanya yang kelas-kelas atas karena emang dia jaringan kan. Jadi kayak apa namanya? Dia buka satu tempat tapi nggak cuma buka satu tempat tapi satu orang bisa buka sampai 10 tempat gitu. Gua langsung menukik aja Mas ya. Iya. Gitu. Kalau di Amerika sana dengan konteks kekinian itu, dengan isu yang terjadi di Amerika, ada PDD di sana. Di Indonesia ada nggak Mas PDD lain gitu? Nah, jadi mesti point of view-nya mesti agak diubah ya. Jadi kalau pure di vis-a-vis gitu ya, diketemukan, ditabrakkan gitu, mungkin nggak ada. Nggak ada yang apple to apple. Nggak ada yang apple to apple. Karena memang ini emang agak ajaib ya. Maksudnya secara kasus memang kayaknya jadi man of the year kayaknya. Man of the year. Ya. Dari sisi ini orang apa setan gitu. Kira-kira karena lengkap banget kan gitu. Jadi benar. kalau apple pasti nggak ada. Tapi kalau kemudian ini secara perilaku kemudian dibedah gitu, misalnya soal PDD itu adalah orang terkenal, misalnya dia karena dia musisi, penyanyi gitu kan gitu. Berarti itu harus di Indonesia ya ada artis yang doyan party gitu ya. Tapi apakah segila PDD? Nah, itu harus diwakilin yang bukan dari kalangan artisnya, gitu misalnya gitu. Oh, jadi terpecah ya Mas? Terpecah secara perilaku. Karena kan ini makanya harus frame-nya tuh harus dianggap sebagai karena saya taunya adalah ini gaya hidup ya gitu. Gaya hidup hedon lah kalau bahasanya gitu. Jadi nah, itu harus dipecah antara misalnya dari sisi misalnya perilaku party. Wah, kegilaan misalnya party freak out misalnya gitu kan. Itu di kita banyak. Bahkan lebih tapi jangan kemudian pesertanya jangan di apple to apple tapi misalnya party dengan tema-tema yang gila yang gitu. Freak gitu ya. Lebih freak gitu. Bahwa kita lebih freak. Itu terkonsentrasi di beberapa provinsi atau tapi paling banyak Jakarta lah. Ya, tapi kan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir kan juga muncul kan party-party yang paling misalnya gini lah. Swinger itu kan juga freak dong. Iya. Kemarin ketemu misalnya di Jogja. Bahkan itu pesertanya bukan kok kalangan menengah atas gitu. Ya orang biasa bikin arisan gitu tapi swinger gitu. Peserta tapi cuma 5 gitu. Tapi kalau dibawa ke Jakarta freak yang swinger yang freak banget gitu, freak akut yang overdosis gitu kan gede gitu. Di Jajakan Undercover itu saya tulis di jilid 2 Karnaval Malam kalau nggak salah. Itu ada misalnya udah ada komunitasnya bagaimana kemudian komunitas swinger itu punya agenda rutin gitu. Dan ada 2. Ini freak, dua-duanya freak. Adalah yang paling freak tentunya adalah swinger yang memang benar pasangan sah. Laki bini sah, ketemu di satu momen, ketemulah 20 pasang, berarti ada 40 orang, tukeran. Itu ada yang organize, Mas? Ada. Organizing itu, organize itu ya orang mereka juga gitu. Terus ada yang, nah ini yang organizing udah by IO istilahnya. Ada yang istilahnya freak, tapi ini nggak freak banget, karena kan dia swinger tapi tema-tema doang. Cuman tema gitu. Nah, selain swinger, Mas, ada nggak freak lain yang nah waktu kesebut ada terowongan gitu bunker gitu ya di PDD Jakarta Undercover 2003 berarti ku liputan tahun 90-an kan. Bener. Itu udah ada bab 1 itu basement jauh sebelum itu dan itu orgy ya. Orgy lain itu ada 50 banyak lah Pak. Jadi ada pasangannya puluhan banyak gitu. Jadi itu bisa berlangsung sampai 2 hari 3 malam. Bunker party dan itu harus bugil. Harus bugil pesertanya, bla bla bla. Kita nggak tahu nih kejadian detailnya yang terjadi di party itu kayak apa kan gitu. Tapi kalau dari sisi kefrikan, kegilaan gitu, di kita udah ada, di Jakarta udah ada gitu. Ya bedanya mungkin adalah kalau di apple to apple bahwa PDD itu orang terkenal, artis, ya nggak bisa. Tapi ini orang yang memang punya duit, memang dia penganut budaya
kemewahan, budaya pokoknya happy gitu kan, gitu karena punya uang gitu kan, harta, takhta dan pesta. Jadi itu udah ada gitu. Itu baru 1-2 yang saya sebut ya. Tapi bahwa rentetan, karena kalau begitu kesebut beberapa kasus yang menjerat Didi itu kan pasti ada kriminalnya kan, karena ada di bawah umur kan. Di kita juga ada gitu. Kan ada namanya kenapa misalnya apa ya istilahnya, perempuan yang dilacurkan bahasa gitu ya, gitu, atau anak-anak lah gitu. Itu sampai ada istilah lelang perawan, sampai SMP itu kan underage, dan secara modus misalnya adalah para penggerak bisnis lelang perawan ini sudah punya model sendiri, kemudian mereka misalnya punya talent scouting yang karena untuk membuktikan orang ini anak perawan apa enggak kan harus dijemput dari sekolahnya kayak gitu, itu udah ada di kita. Nah, ya mungkin kita hanya bisa melihat PDD ini secara kasus bahwa ini potret kan, ini potret yang kemudian ternyata kalau kita jabarkan potret PDD ini gitu ya, misalnya dari soal party record-nya kita punya, bahkan lebih gila. Soal kemudian ada prostitusi anaknya ada, terus soal kemudian party yang di luar nalar tadi yang saya sebut, misalnya ada terowongan, kita ada. Nah, bahkan kita punya koleksi party yang lebih gila lagi. Apa itu? Cuman mesti orang-orangnya yang kita lupain dulu ya profesinya ya gitu ya. Karena memang kalau kita apple to apple, misal pertanyaannya, ada nggak artis di Indonesia, ada penyanyi yang segila PDD? Nggak ada gitu. Tapi pada umumnya masyarakat awam kalau di Indonesia. Masyarakat kebanyakan lah gitu, tapi yang pasti orang-orang yang memang punya duit gitu kan, gitu. Pasti. Karena nggak ada pesta gila kalau nggak ada hartanya kan gitu. Jual lah mahal, kayak bunker itu aja yang 2003 aja itu satu orang mesti bayar per tahunnya 50 juta zaman itu, cuma bisa ikut party 2 kali. Mas, karena ini podcast bisik-bisik meja modal, coba dong dibisikin sama kita. Ya, tapi dengan suara yang agak kenceng gitu. Ada sih, sebenarnya artisnya waktu itu cuma ikut doang, jadi dia cuma peserta, bukan kok yang ini. Maksud gua, Mas, lokasi bunker party itu di mana? Oh, lokasi. Pengen tahu juga kita, tapi bisikin itu pengen kenceng, Mas. Sekarang banyak, kalau dulu kan susah tuh. Dulu kan rumah-rumah bagus kan yang karena dulu kan industrinya nggak segede sekarang kan. Dulu tuh industri sex entertainment itu baik skalanya komunitas atau skala industri itu kan nggak gede. Jadi yang kebanyakan orang kemudian yang berani membuat private sex party gitu, yang contohnya yang underground itu di bunker itu juga artinya nggak banyak, dikit gitu. Jadi kalau bunker-bunker itu sebenarnya tidak ada di lokasi-lokasi tertentu saja. Enggak, di rumah orang, di rumah. Seperti PDD ya? Iya, seperti PDD gitu. Tapi jangan bayangin tanahnya sampai tembus ke ini ya, terowongannya nggak tembus sampai ke rumahnya Michael Jackson gitu. Itu kan hampir terowongannya dia kan tembus hampir ke semua rumah-rumah selebritas terdekat kan. Kalau ini kan benar-benar rumah gitu, terus kemudian ada bawahnya ada basement yang dibikin kayak semacam terowongan, tapi itu terowongan itu sebenarnya jadi kayak tempat klub, gitu-gitu. Itu apa sih Mas, kan orang-orang itu apa sih yang membuat mereka tertarik dengan mengikuti seperti itu? Apa tarifnya gila juga yang mereka dapatkan atau gini? Kalau ngomongin gaya hidup itu kan orang gini, gaya hidup itu adalah gue mesti beda. Jadi yang diambil dari gaya hidup beda kan gitu. Paling gampang lah kalau baju lu yang model gini semua orang punya gitu. Gue mesti yang beda dari yang lain, nggak peduli harganya. Nah itu yang ditawarkan mimpi dari gaya hidup gitu. Ini kalau gue bilang ini gaya hidupnya error kan gitu. Nah orang-orang yang memang para apa istilahnya ya, penganut hedonisme ini, itu kan memang benar-benar pemburu kesenangan kan gitu. Pemburu kesenangan, pemburu kemewahan gitu. Pokoknya puncak dari agama dia adalah kesenangan. Yang penting dia happy gitu. Jadi ya sudah itu yang dicari gitu. Dan dia punya privilege karena ini soal gaya hidup, karena cuman gua dan beberapa orang yang bisa gitu. Mas, itu doang. Kalau di klasifikasi gitu Mas, kita ngomong soal bunker-bunker party tadi itu yang ada di Indonesia atau yang khususnya di Jakarta gitu ya. Itu biasanya itu rumah-rumah dari kalangan apa nih sebenarnya? Kaya sudah pasti kayak gitu. Tapi misalnya kalangan
maaf ya gitu misalnya pejabat. Pejabat. Oh enggak, pengusaha, ini pengusaha. Pada umumnya gitu. pengusaha. Kalau pejabat kan tahulah, kalau pejabat kalaupun bikin kan nggak mungkin dia ikut di partai itulah. Ya, banyak ini pertaruhkan lah gitu. Makanya jadi kalau nyari misalnya anggaplah PDD ini kan dia pasti populer kan gitu. Pejabat juga populer kan. Nah, di kita belum ada yang segila PDD orang dalam konteks artis. Dalam konteks artis atau konteks pejabat pun sekalian gitu. Jangan sampai bikin itu kan soalnya melibatkan orang banyak kan, itu kan massal gitu. Kalaupun mereka bikin juga paling itu kan private yang skala-skala kecil gitu. Nah, ibarat piramida, Mas. Ya. Ibarat piramida. Itu kan pasti mengerucut. Pasti ya ada itunya, gembongnya lah, quote and quote itu gembongnya, Mas gitu. Kalau kita tadi kita nggak bisa apple to apple dengan artis, tentu ada dong di Indonesia ini. Gembongnya ya malah ya gembongnya ya, kalau dari yang gue tahu ya sebenarnya bukan kok orang terkenal orang apa, tapi orang terkenal di komunitasnya bahwa dia pengusaha punya ya gitu-gitu ada. Gila kalau bikin party. Rata-rata bikin party misalnya gini lah paling beberapa nggak cuma punya beberapa tempat hiburan, punya usaha banyak. Misalnya ini paling contoh paling freak lah gitu, misalnya partinya itu ngundang berapa, hampir mungkin 80-100 orang gitu ya di penthouse besar gitu, terus melibatkan misalnya sekian banyak perempuan dan prostitut yang lu bisa apapun, lu bisa apa-apain gitu, terus melibatkan narkoboy sebanyak itu dan itu bisa, lu kebayang nggak misalnya ada kokain semeja gitu, misalnya itu ya. Kayak di film-film yang biasa kita tonton gitu kan? Di film pun nggak ada yang semeja sih. Iya. Kayak gitu. Jadi dan itu hanya kelihatan belum detailingnya ya, maksudnya. Nah kalau misalnya di PDD itu disebut, kenapa baby oil sih gitu kan? Gitu. Itu freak loh. Freaknya maksudnya baby oil itu kan yang kita tahu ya, yang saya tahu itu kan simbolik ya gitu ya, bahwa itu pelumas gitu kan. Pelumas itu biasanya dibutuhkan biasanya itu biasanya untuk pasangan-pasangan sejenis misalnya gitu. Tapi kenapa cuma ada itu? Yang menarik misalnya ada boneka PDD di sana kan, ada boneka besar PDD, ada kasur gedenya gitu. Tapi kalau itu dianggap sebagai aksesoris dalam party seks gitu, kok dikit banget ya? Iya, karena itemnya jadi sedikit. Benar. Ya, bawa narkoboynya kok jadi lucu ya. Ada yang itu kan ada ketamin. Ketamin itu kan buat kuda yang digerus kan. Jadi itu ada di sana. Di kita mah udah ada dari kapan tahu. Itu fungsinya untuk apa sih, Mas? Ya namanya bad bios ya, kayak orang tenang. Di kita mah udah banyak dari kapan tahu. Itu ada kodenya kalau di kita. Apa itu? Ketamin itu bahasa kodenya kepiting. Gitu. Waduh, jadi ngomongin itu gue. Iya, itu ngetop banget. Jadi kalau kita berada di dunia malam misalnya gitu, ketamin itu kepiting itu bisa ditemukan di sejumlah tempat hiburan malam gitu ya. Ada mereka gitu. Mereka stok banyak. Karena secara pemakaian dia mirip-mirip pemakaian kokain gitu. Cara makainya gitu. Sama-sama dihirup, sama-sama gitu-gitu kan. Lewat hidung juga. Lewat hidung juga gitu. Tapi makanya yang jadi pertanyaan, apakah ini misalnya aksesori party yang itu belum dibuka semua? Kenapa hanya 1000 botol baby oil gitu-gitu kan. Terus narkoboynya jadinya ini itu. Terus padahal harusnya gitu ya, kalau emang dia memang penggila pesta gitu, harusnya lengkap. Misalnya kalau di buku gue nih ya, gue sebutin tuh. Seharusnya dia punya ranjang. Dia punya ranjang elektrik. Dia harusnya punya berbagai macam dildo. Gitu-gitu kan. Bayangan kok gue yang jadi freak sekarang. Karena itu dijual kan. Misalnya gini lah paling gampang. Di transaksi sex entertainment itu pasti ditawarin kan. Benar. Oke, lu mau pakai aksesoris nggak? Lu mau pakai extra aksesoris nggak? Apa lu pure mau konvensional? Artinya orangnya datang doang gitu ya. Tapi kalau lu mau ekstra berarti lu bisa mau balung pecut. Itu bisa dipesen. Lu mau kondom glow in the dark.
Semua ada gitu, tapi dengan extra charge ya, dengan bayaran yang lain ya gitu. Sebenarnya, nah itu yang gue belum kebayang karena kan penyelidikan masih berlangsung kan. Iya. Jadi kita nggak tahu nih bukti-bukti apa lagi yang ditemukan di tempat PDD ini gitu. Tapi lagi-lagi harus saya katakan, gue harus bilang bahwa nggak usah kaget sebenarnya. Kenapa nggak usah kaget, Mas? Kita kagetnya karena PDD. Kita kagetnya karena PDD kok. Kita nggak nyangka gila ya artis terkenal itu ternyata bangsat gitu kan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau itu bukan PDD misalnya, itu menjadi sebenarnya perilaku itu sudah ya apalagi di sana gitu. Udah common itu. Udah common di mana-mana udah ada gitu. Ya mungkin persoalannya yang persoalan berat adalah kriminalnya kan, underage gitu-gitu kan gitu. Terus pemerkosaan, pemaksaan, eksploitasi itu kan gitu. Tapi di kita juga banyak. Sama aja. Cuman hunya aja yang agak beda gitu. Makanya kemudian tidak mencari ke permukaan kan. Bahwa kebanyakan yang di kita kan kemudian paling ya artis tangkap narkoba itu lagi 4 kali kan gitu doang. Benar. Tapi kan nggak bisa kita bilang gembong. Jadi narkoba doang misalnya gitu kan gitu. Oke. Mas MK. Ini udah beberapa menit ya. Mas MK, apa sih yang membedakan pola-pola dunia malam atau hiburan-hiburan malam di masa ketika Mas MK masih bergelut di bidang itu dulu, walaupun itu untuk kebutuhan buku gitu, dengan yang sekarang itu apa yang membedakan? Sebenarnya sih nggak ada bedanya. Yang membedakan itu cuman soal dulu mungkin lebih tertutup, sekarang lebih kebuka. Terus kedua adalah soal variasi. Sama variasi itu artinya ada variasi baru. Misalnya gini perbandingan lah. Kita ngomong tahun 90 gitu stripper tuh barang mewah. Kita nggak bisa kita hanya bisa dapetin di tempat-tempat tertentu, misalnya di ruang karaoke dan itu jumlah nggak semua karaoke. 1-2 doang. Dan itu menjadi barang mahal, barang VVIP kan, eksklusif premium lah gitu. Nah, tapi begitu 2010 ke sini lah tepatnya, itu kan striptis menjadi barang biasa aja, karena udah muncul striptis massal misalnya gitu, tematik lagi, dan itu menjadi tontonan pembuka ketika kita masuk ke klub gitu. Udah di panggung massal dengan baju misalnya pakai baju kedi gitu kan. Tontonan sweetener sebenarnya ya. Nggak utama lagi ya. Jadi gitu. Ya tapi kemudian kan dia menjadi VVIP ketika akhirnya ada servis lanjutan kan. Benar. Misalnya 5 orang bisa misalnya ada yang namanya ya lebih ekstranya lah gitu ya, ke private lagi. Kan dia ada room private lagi kan gitu. Dari yang X1 sampai X3 gitu. Bahkan sampai X kedodolan juga ada. Gitu-gitu. Nanya dong. Mas, nih kita kalau kita mencontoh kasusnya dari PDD. Kan mereka ada artis-artis yang ikut PDD itu biar mereka punya nama kan. Mereka biar terkenal. Kalau di kasus kayak yang tadi Mas bilang, itu tuh mereka datang cuman karena lifestyle aja atau memang nanti mereka tuh juga bakal terkenal gitu. Ya ini kan sebenarnya kan teori-teori pansos yang udah lama kan di kita juga banyak gitu. Cuma apple to apple sih nggak bisa kayak ke PDD gitu. Tapi bahwa itu juga ya bukan aneh lagi lah, di kita juga sampai hari ini juga terjadi gitu. Tapi apakah se-ekstrim PDD gitu ya yang sampai sekarang misalnya muncul anak-anak di bawah umur yang dipaksa, diperkosa, disuruh melakukan hubungan, direkam dan sebagainya itu kan, nah itu di kita ada, cuman nggak banyak gitu maksudnya nggak banyak karena belum ketahuan, gue nggak tahu juga, gue nggak tahu, tapi itu terjadi juga gitu, artinya kan udah lama juga kan gitu bahwa marketing tukar badan gitu kan, udah biasa kan gitu dan itu sudah sering gitu. Gue nulis tuh buku judulnya In Bed with Model, ada tuh. Jadi pola-pola bagaimana kemudian orang mau ngetop, kemudian ya nggak apa-apa aku tidur sama lo, sama produsernya atau apa ada gitu ya. Tapi itu kan jadi kita menjadi case aja gitu, karena memang tidak massal dan tidak menjadi ya kalau PDD kan lengkap sih ya, lengkap banget, paripurna, semuanya ada, gokil band gitu. Tapi kita ada pasti. Mungkin ada beberapa kasus yang muncul ya, ada beberapa yang mengaku gitu ada, karena gue juga pernah
ketemu berapa dan berhasil mewawancara gitu. Yuk anjing gue dipakai doang gitu ngetop mah kagak. Itu baru kehilangan soal kehormatan diri. Hilang perawan misalnya gitu. Ada juga yang hilang materi kan. Anjing gue udah store sekian menjadi artis ternyata nggak jadi. Kan sempat ramai juga beberapa kasus itu gitu. Sampai sekarang masih terjadi. Masih lah gitu. Tapi sekarang mungkin nggak beda karena sekarang kan dunia dalam genggaman. Semua orang punya TV. Jadi sekarang ya mungkin kalau nyanyi beda kali ya. Tapi kalau sebatas misalnya dia pengen jadi model, bisa lah dia itu nggak perlu lagi dia main film. Dia main di TV sendiri aja di beberapa fitur streamer gitu kan gitu. Dan kalau dia berani ya sudah sekalian aja kan dia jualan yang berbau porn gitu kan. Kan banyak yang begitu. Mas, gue masih penasaran ini apa itu? Soal piramida yang gue jelasin tadi itu, Mas. Sosok itu, Mas. Susah ya kalau soalnya karena dia bukan selebriti ya, karena dia bukan selebriti. Even dia bukan selebriti. Misalnya Mas bilang tadi kan pengusaha dan sebagainya. Dan pada umumnya kalau cerita teman-teman gitu ya, dan beberapa liputan-liputan teman-teman wartawan juga dulu gitu ya, itu kan yang namanya yang seperti Mas bilang tadi itu yang soalnya mesti dibagi bro, misalnya ada misalnya wilayah gitu ya, kan kita dengar tuh misalnya ada Crazy Risma mana sama di partai-partai ini juga gitu. Ada di penguasa misalnya, penguasa PIK misalnya gitu kan sekarang kan misalnya gitu. Ada partai gue gilanya siapa gitu. Selatan siapa nih? Di PIK sekarang ada juga Mas. Lah kan sekarang jadi tempat baru kan, jadi tempat. Tapi karena jujur gue tidak terlalu mendalami karena jauh dari rumah gue. Dan gue akan bilang karena belum mendalami, jadi gue nggak tahu. Gue akan bilang gue nggak tahu siapa. Tapi kalau misalnya masih di skala selatan. Tapi juga mesti dibagi lagi karena mereka beda. Karena gimana ya? Ada yang misalnya yang dia ngetop banget nih party goer yang urusannya triple X gitu ya. Ya tapi untuk yang triple X itu dia hanya bisa dengan komunitas ngajak komunitasnya doang. Itu susah karena ranahnya kan ranah-ranah ranah-ranah terlarang kan gitu. Jadi nggak ada yang kemudian bakal kecuali ketahuan kayak PDD gitu. Jadi kita agak bias gitu kalau kemudian kira-kira dari piramidanya siapa ya gitu. Nggak kebayang sih gitu. Tapi kalau dari potret yang paling gampang misalnya, ini anak party goer banget nih gitu. Sehari misalnya, dia sehari misal nggak di tempat party biasa aja sehari bisa 200 juta, 300 juta gitu. Kayak gitu bisa gitu. Tapi untuk sampai nah bayangin nggak kalau di party yang cuma gitu doang ini bisa 300 juta semalam, kita lihat gitu ya. Gimana party yang triple X-nya, yang freak-freaknya itu gitu. Nah tapi yang ini kan kita nggak bisa masuk. Kalau kita nggak kenal. Itu harus pakai member semua kan? Nggak harus member komunitas kan. Misalnya gini lah paling gampang, kita temenan lah. Gue kenal lo, gue kenal lo, kenal gue, terus akhirnya ketemu lah beberapa orang. Party yuk kayak gitu, kayak gitu. Sekarang sesimpel itu karena sekarang industri entertainment itu memudahkan orang nggak perlu lagi bikin private party. Nggak kayak dulu. Semua ada daripada dia digerebek di rumahnya kan, kayak BDD gitu. Benar. Mendingan dia nyewa tempat hiburan malam yang udah ada penthouse-nya. SDM udah lengkap. Lu mau model apa? Semua ada. Lokal, internasional. Mau dari negara mana? Portfolionya ada semua gitu kan. Mau temanya apalagi ada semua. Mau yang tema air-airan semua ada. Lalu bisa close. Nggak tanpa dak-dikduk digerebek kan gitu. Dan itu sah itu hukumnya kan karena dia tempat hiburan gitu. Makanya kalau perubahan yang paling mendasar dari yang balik ke pertanyaan sebelumnya tadi, 90-an itu masih yang sifatnya ya masih konvensional kalau bahasa sekarang emang zamannya cuma gitu-gitu aja. Nah, tahun 2010 ke sini itu udah namanya supermarket. Supermarket seks. Jadi semua tempat yang trendsetter itu yang punya jualan plus itu satu tempat itu sudah ada beberapa layanan kemanjaan pria kebanyakannya, kalau kebanyakan wanita sedikit. Salah satunya disco, club, ada stripernya bla 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 gitu. Bahkan ada live show-nya, ada orang ML gitu-gitu kan. Lantai 2-nya karaoke tapi ada kamarnya.
lantai 3-nya kamar, lantai 4-nya apalagi, lantai ininya sauna, kolam gitu-gitu. Semua sudah ada di situ. Semua ada di situ, gitu. Namanya one stop sextainment atau kalau gue nyebutnya supermarket seks. One stop shopping ya. Gini Mas, dari 4 buku yang sudah diterbitkan Mas ya, 4 buku Undercover Jakarta Undercover itu, gue punya keyakinan pasti masih ada yang lu sembunyiin Mas, yang belum lu ungkap di situ. Apa ya? Sebenarnya udah dibuka semua, cuman kan pada akhirnya cara nulisnya kan, gitu. Terutama kepada orang-orang yang terlibat, pasti itu kan privilege, hak privacy kan, privacy kan. Jadi ya sebisa mungkin itu harus samar, harus tidak ketahuan orangnya. Terus kemudian zaman itu kan susah ya, gue mesti nyembunyiin tempat lah ya. Ntar buku gue jadi buku gator lagi kalau gue kasih alamat. Sushi Girl ada di jalan ini, di klub ini lah, buku gue jadi peta. Gue dosanya double. Mengarahkan orang. Ngajak orang. Iya, gitu-gitu. Jadi hal-hal itu yang memang akhirnya kalau bahasa kita mungkin kode jurnalistik gitu ya. Tapi kalau gue personal sendiri ya bagaimana kemudian gue menjaga privasi orang yang sebenarnya juga akhirnya menjadi teman buat gue. Lah, gue dapat Sushi Girl itu yang mau ngomong itu kan nggak cuma sekali. Benar. Gue butuh 3-4 kali sampai akhirnya si Sushi ini jadi deket. Karena kan gue investigasinya partisipatif. Jadi nggak mungkin yang kemudian gue datang. Nama lo siapa? Liputan bagus. Gak dapat apa-apa. Karena gue nggak bawa pulpen, gue nggak bawa rekaman kan gitu. Emang gue anak party, gitu-gitu doang. Ya itu aja. Jadinya kayak gimana kemudian gue bisa dapat. Oh, Sushi Girl ini ya gitu. Harus sekali 3 kali 4 kali baru dapat. Sama kayaknya misalnya ketika gue ngeliput jaringan perjudian gitu kan yang zaman itu gitu. Ya kan gue mesti masuk. Kalau kagak gimana caranya? Ngarang dong jadi. Ngarang berita. Ya sama kayak gue harus ke party bunker itu. Gimana gue harus dapat source orang yang harus bisa karena itu kan ada aturannya kan. Lu masuk ke partinya Lo iya. Di mana waktu itu? Di Jakarta Utara pokoknya gue bilang gitu. Oh, bilangan Jakarta Utara. Pokoknya Jakarta Utara. Ke Priok, Mas. Enggak lah, ntar kita narik ikan. Ke pelabuhan ntar kita. Ada lah pokoknya di sana gitu. Berarti kan gue mesti nyari cara, karena 50 juta kudu dari mana? Benar. Ya, makanya dulu caranya adalah bagaimana gue memetakan gitu ya orang-orang yang gaul zaman itu ya. Dari situ gue beredar kan sampai kamu. Dari situ mulai dari kenal PR manajer kafe apa, klub apa, sama kan mereka pasti punya komunitas kan. Akhirnya dapet lah gitu. Oh ini gitu. Yaudah, lu nggak member tapi ku bisa jamin lu. Nah itu boleh. Mereka itu tahu nggak masuk waktu itu dalam? Enggak lah. Oke, nah setelah buku diterbitkan? Ya ada yang kemudian marah-marah protes, tapi ada yang kemudian menyesal. Kok nama gue nggak disebut gitu? Agak bercanda. Oke. Nah, kita kan biasa sesama jurnalis gitu ya. Dalam proses investigasi atau pengumpulan bahan-bahan itu, ya kita pasti mengalami yang namanya tekanan. Iya. Yang mengalami intimidasi dan sebagainya. Dialami nggak Mas? Justru yang sebenarnya gini, kalau PDD itu kan begitu dia nggak ketahuan, kan dia aman-aman aja tuh. Begitu dia ketahuan ke publik kan jadi nggak aman. Akhirnya ketahuan kan belangnya kayak apa kan gitu. Nah, undercover itu waktu liputan karena guanya undercover aman. Nah, cuman beberapa kali sempat ketahuan lah ada kamera gitu-gitu, tapi ya oke gitu. Tapi nggak. Justru ketika bukunya terbit, kemudian gua harus berhadapan dengan banyak orang di talk show di mana-mana gitu. Itu justru banyak tekanan. Oke, tekanan itu dari mana? Banyak dari nggak tahu ya dari masyarakat luas, tapi nggak apa kemudian itu suruhan atau nggak ngerti. Tapi ada aja, ada beberapa ada yang masih bersifat psycho-war, ancaman-ancaman, ada yang masih ada yang sampai misalnya datang ke talk show gitu, ada gitu dengan teror tertentu gitu ya, gitu ada. Ke kantor Mas, ke Populer dulu ada nggak? Kan udah nggak di sana. Tapi kan yang udah nggak ada kan waktu itu terbit kan udah nggak di sana. Benar 2003 itu ya. Tapi karena juga waktu itu eranya kan era baru reformasi ya, reformasi
Jadi apa namanya? Ya orang lagi menikmati apa istilahnya ya? Era baru gitu lah. Euforia. Jadi ya ancamannya sih masih sebatas itulah. Tapi serem-serem juga karena ada info-info juga yang info-info intelijensi kayak yang memang harus ada teman-teman yang akhirnya ngebantu lah gitu. Ancaman-ancaman untuk keselamatan diri dan sebagainya masuk juga. Zaman itu masih SMS, Bro. Kan masih SMS zaman itu kan. Misalnya gue lagi siaran di mana gitu. Lu siaran di sini kan, gue mau tunggu lu depan, gue mau silet misalnya kayak ada gitu-gitu dulu. Benar. Wah, serem juga nih gue bilang gitu. Diturunin dari panggung ya pernah gitu-gitu. Terus lagi diskusi gitu-gitu kemudian tiba-tiba ada yang datang gitu bawa pedang. Tapi cuma duduk doang. Jadi saya keluar sifatnya begitu tuh. Kalau diturunin panggung mungkin karena orang risih kali ya gitu ngomongin seks di depan umum gitu-gitu ya gitu. Lupa saya tapi kan yang berat nurunin kan bukan bapak ya bilang gitu ya. Sebenarnya pihak mallnya gitu. Kalau pihak mall memang saya suruh turun saya turun ya bilang gitu. Ada lah kayak gitulah. Tapi ada juga misalnya di satu talk show gue harus cepat masuk ke dalam mobil teman gue karena memang ada isu berbeda gitu. Ada gitu. Di waktu di luar sana lah ada. Iya. Kalau persepsi dari keluarga Mas, keluarga artinya di lingkungan keluarga aku itu kan keluarga identitas yang baru dari seorang Muammar Remkai. Selama itu masih payungnya adalah jurnalistik. Waktu itu almarhum bokap kan, ya bokap masih ada kan, jadi malah sampai gini. Kok nggak ada yang ini mengupas soal narkoba nih kata. Wah gitu. Malah ditantangin. Bokap gue tuh kayak gitu. Gak berani gue waktu itu bro. Nah, kan gak berani gue waktu itu. Nah, kan belum dibuka berarti itu. Iya, tapi gue gak berani waktu itu karena seks dan narkoba kan. Iya, tapi zaman itu gue cuma bisa ngungkap itu nggak banyak. Gue cuma di Undercover 1 itu cuma ngungkap, tapi itu lebih ke perilaku orang, lebih ke lifestyle. Bagaimana kemudian orang itu ceritanya waktu itu kalau nggak salah bab janda-janda tajir kalau nggak salah ya. Chicken. Jadi ada kalau kodenya kokain itu kan Charlie. Charlie kan. Nah, itu kemudian ada beberapa perempuan sosialita gitu. Kalau sekarang sebutannya sosialita tapi janda gitu ya. Kemudian punya aktivitas party-party yang udah menggunakan Charlie itu. Tapi ranahnya masuk ke lifestyle itu tok. Bahwa itu kemudian dapat dari mana itu nggak masuk. Walaupun tahu sebenarnya. Zaman itu aja mau talk show nggak berani gue. Bahkan sampai Mas ini nggak gue bilang ini gue nggak ikutan gitu. Baru kemudian eranya kan udah enak tuh, baru berani ngomong, baru kamu kemudian kebuka-buka kan gitu, bla 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 gitu. Sekarang berani. Ada lama dulu juga. Serem bro. Dulu gila kartelnya. Nah, identitas yang melekat ke diri Mas MK ini itu kemudian dalam konteks kekinian itu gimana pengaruhnya terhadap social life-nya Mas MK? Kebanyakan ke bawah-bawah aja sih. Maksudnya ke bawah-bawah itu lebih ke, tapi ya lifestyle-nya biasa-biasa aja sih. Maksudnya kan nggak kemudian gue ketagihan party seks itu juga enggak sih. Enggak lah. Itu kan dalam untuk kebutuhan itu aja dulu kan. Iya, misalnya tiba-tiba gue, aduh gue kangen banget nih lihat sashimi grill gitu. Enggak juga. Udah selesai. Kan kadang-kadang kalah kasihan gue ngeliatnya kan gitu. Iya. Gue sekarang balik tanya nih. Apa yang ada di otak lo misalnya gitu ya. Ini kan meja nih. Meja marmer ya, karaoke lah, di ruang karaoke private gitu, VIP lah gitu ya. Di sini ada perempuan nih, nggak pakai baju, tiduran, badannya itu penuh dengan daging sushi. Itu dia bisa 3 jam, bisa 4 jam, nggak pakai baju. Lu harus lu makan sushinya itu harusnya ya aturannya itu nggak boleh pakai sumbit. Langsung dari mulut. Langsung mulut. Dari mulut harusnya ya gitu. Tapi kalau lu isi pakai mulut. Tapi yang lu bayangin gimana dia nggak pakai baju 4 jam AC dingin. Itu mejanya meja marmer loh itu. Makin dingin. Nah, gue boro-boro gue mikirin kepengin kagak. Kasihan gue. Justru itu. Jadi akhirnya ya udah gitu. Tapi kan kalau cuma sekali kan gue nggak pasti nggak dapat dong gue datanya nih. Ini siapa sih ini gini? Boleh coba tuh. Gitu. Mahal tapi. Iya mahal karena mahal itu tergantung susinya.
Jadi yang membuat sushi girl itu mahal itu tergantung sushinya. Diambil dia misalnya dibeli dari toko dari restoran mana. Kalau dia benar-benar sushi yang diimpor dari Jepang itu kan ada beberapa di Jakarta tuh. Ya Allah, satu sushi doang gini 1 juta, bro. Satu doang. Bahkan ada yang satu. Jadi cewek yang tidur di marmer itu cuma ini doang sebenarnya gitu. Pajangannya doang. Ya namanya juga sex entertainment. Tapi kalau nggak ada itu kan menjadi ya kita mending ke ini aja, sushi biasa, sushi aja gitu. Tanya ya di mana ya? Ada deket sini nggak jauh. Kira-kira gitulah. Siap, Mas. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas. Kita dengar sebentar lagi kayaknya mau rilis buku baru. Oh iya. Sebenarnya rilis buku baru ini judulnya sih bukan Undercover ya. Jakarta Underbaper. Iya, jadi tapi yang mau rilis baru itu kalau yang temanya Undercover itu series, insyaallah series, tapi belum tahu di mana apakah nanti. Ini masih berkaitan dengan dunia malam juga? Iya, tapi kan ini kayak gini, versi Jakarta. Kalau sekarang kan udah ada 4 jilid ya. Jakarta Undercover sampai 4. Yang terakhir itu kan Pesta Tak Pernah Usai, pesta yang tak usai gitu kan. Itu yang 4. Nah, yang kelima ini adalah Jakarta Undercover versi series. Jadi versi TV-nya gitu kira-kira. Gitu. Kalau bukunya ya ada Jakarta Underbaper, komedi romantis dan erotis gitu-gitulah. Terus ada buku novel gitulah sebut saja Mawar. Kan bukan nama sebenarnya. Beneran judulnya gitu, Bro. Oh gitu. Beneran judulnya itu. Kapan rilis, Mas? Semoga kalau yang novel itu semoga sih akhir tahun ya. Tapi kalau meleset tergantung dari seriesnya kan. Kalau seriesnya bisa tayang cepat ya berarti bukunya akan ikut tayang. Karena dia akan mengiring kalau tiba-tiba ntar baru Januari 2025. Ya berarti dia mungkin akan Februari gitu. Ini naga-naganya kayaknya masuk ke layar lebar lagi nih. Gimana, Mas? Belum tahu. Sudah ada yang menawarkan? Kan itu nanti satu paket biasanya. Jadi kalau misalnya seriesnya bagus, PH yang membeli IP Jakarta Undercover itu boleh bikin filmnya lagi. Gitu. Menarik banget. Oke. Terima kasih Mas Thank you. sudah datang ke sini. Obrolan yang agak baguslah biar ada warnanya. Ini kan di luar kebiasaan kita, Mas. Biasa politik, hukum serius gitu kan. Nah, kita sekarang masuk ke dunia. Ini juga serius kali. Ini ngomongin perilaku resikonya juga orang. Serius ini, Mas. Oke, Sobat Forum, gitu aja bincang-bincang kita sama Mas MK. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber spesial lainnya. Terima kasih. Pasti tak kalah menarik juga. Tak kalah menarik juga dari Mas MK. Katanya MK lagi.